Di kota yang tak pernah benar-benar tidur, selalu ada cerita tentang keadilan yang benar-benar ditegakkan. Dan aku sekarang berada di kantor advokat pengacara hukum Rambe and Partner, guys, ya kan? Langsung aja kita masuk ke dalam, guys. Pengacara hukum Rambe and Partners sering banget ngurusin kasus-kasus yang dieksekusi dengan gaya yang elegan dan profesional. Aku penasaran banget. Langsung gas yuk, kita ngobrol langsung bersama Pak Ahmad Fakih Rambe. Pak, terima kasih banyak Pak udah sempetin waktu menerima Ferry di kantor Bapak. Makasih, sama-sama. Beri sehat ya semuanya. Alhamdulillah Pak. Ya, apa kira-kira nih? Ferry mau nanya-nanya nih Pak, masalah di Kota Batam ini Pak. Silakan. Mengenai hukum di Kota Batam ini gimana sih Pak menurut Bapak nih Pak? Kalau hukum itu pada prinsipnya hampir sama ya seluruh negara kesatuan Republik Indonesia itu. Di Batam tentu kita nggak bisa general, tapi beberapa contoh kasus yang sedang tren misalnya di Batam, semacam yang di Purajaya barangkali ya, penegakan hukumnya seperti apa, yang di Sekupang apa namanya itu, Indahpuri seperti apa. Terus mengenai carut marut tanah di Batam seperti apa, tentu ini harus perhatian khusus di Batam mulai dari pusat sampai ke Batam. Saya pikir itu jadi yang khusus ya, yang lagi update proses di Batam. Mengenai reklamasi atau ruang laut yang dikuasai oleh Benar. PT-PT wow gitu Pak. Ya, PT-PT yang wow gitu ya. Jadi artinya sudah dikapling ya. Kita wajib prihatin itu ya. Penegakan hukum harus kuat. Karena ranah daripada penegakan hukum di laut itu ada lebih kuat dari pusat ya. Jadi pemerintah pusat harus hadir di sini di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai keadilan itu, menghindari adanya konflik yang berkelanjutan nanti di Kota Batam. Sebagaimana kita ketahui kan, Ferry tahulah bahwa salah satu indikator perekonomian Indonesia ini adalah salah satu Batam. Dan harus diingat bahwa Batam salah satu pertumbuhan ekonomi ya paling tinggi ya, salah satu ya di Indonesia. Ini harus dijaga loh, Ferry. Ya, jadi itu yang menurut saya harus menjadi topik ya, topik hukum pemerintah pusat harus hadir di Batam ini. Ya itu saya rasa ini. Pak, terus kasus apa aja nih Pak yang udah Bapak tangani Pak? Kasus sudah banyak ya, sudah banyak karena sedikit ya, Ferry ya, bahwa saya sebelum pengacara ini juga menjadi staf ya di kantor pengacara. Mohon maaf saya sebut salah satu pengacara paling senior di Batam itu Haji Sultan Siregar ya. Saya di situ. Nah, semenjak saya pengacara buka sendiri, maka kalau pertanyaan tadi agak lucu juga ya. Perkara apa yang menarik terus lucu juga gitu loh. Ada menariknya, ada lucu. Begini, saya pada waktu tahun 2014 menangani, datang ke sini salah satu kepala desa dari Tanjung Batu, Kundusana, Kabupaten Karimun. Dia dipecat oleh bupati disebabkan alasannya yang tidak masuk dalam kategori ajas-ajas umum pemerintahan yang baik itu. Baik. AAUPB gitu namanya. Jadi setelah saya analisa hukumnya, tentu harus dibawa ke pengadilan. Nah, ranahnya pengadilan itu berarti pengadilan tata usaha negara. Ya alhamdulillah sih, dia pembatalan kepala desanya itu dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara dan dikembalikan kedudukannya seperti semula. Dan lucunya itu ya alhamdulillah juga kita sebut, saya dikasih ucapan terima kasih 8 buah durian montong. Enak juga duriannya. 8 buah durian montong.
Ya enak juga kami makan rame-rame di kantor ini. Pak, izin Pak, ini satu lagi nih Pak. Ya. Kasus yang terbesar selama Bapak jadi pengacara, apa Pak yang Bapak tangani Pak? Ada beberapa, kita sebut yang menasional lah ya. Yes. Yang nasional adalah Mahkamah Konstitusi. Ya. Kantor kita sudah 2 kali, saya sebagai koordinatornya menangani Mahkamah Konstitusi, yaitu pemilihan wali kota tahun 2011 yang waktu itu 5 pasang ya. Saya ditunjuk koordinator hukumnya untuk menangani Mahkamah Konstitusi oleh, saya sebutlah pasangan nomor 5 pada waktu itu ya. Baru kemudian yang baru-baru ini Fer ya, di Mahkamah Konstitusi juga, yaitu menangani PHPU-nya Gubernur Kepulauan Riau, Pak, saya sebutlah ya karena udah bergerak, udah putus ya, Haji Isdianto pada saat itu. Itu yang menasional. Kalau di Batam saya pikir udah beberapa ya, baik itu di pertanahan, ada pidana, juga udah banyak kita tangani. Baik Pak. Pak, apakah ada yang mau Bapak sampaikan, pesan-pesan Bapak untuk masyarakat di Kota Batam ini Pak, mengenai hukum nih Pak? Ya, pesannya mari kita patuh dan taat terhadap hukum. Apabila hak-hak Anda dilanggar, jangan ragu-ragu dan sungkan, konsultasilah kepada pengacara, misalnya ke kita juga boleh konsultasi. Sebatas konsultasi kita gratiskan bagi yang tidak mampu. Dan juga saya kasih tahu ke masyarakat bahwa hak-hak Anda di dalam hidup bernegara ini adalah sama di depan hukum. Dan itu juga bunyi di salah satu undang-undang kita bahwa persamaan hak dan kewajiban itu adalah sama di mata hukum. Equality before the law. Jadi persamaan di depan hukum. Jadi masyarakat jangan ragu-ragu, jangan berpikir ketika sudah membuat laporan jadi ribet apa segala macam. Pergilah, datangilah yang ahli hukum untuk itu. Biar jangan kita menjadi kesulitan. Jangan mengambil keputusan sulit hukum itu makin sulit. Sebenarnya tidak. Ketika kita pas di jalur untuk berkonsultasi itu. Saya pikir itu dari pesan saya kepada masyarakat Batam. Siap Ya. Pak, terima kasih banyak udah Makasih terima Ferry. sama-sama udah datang ke kantor ya Ferry ya. Makasih. Makasih banyak, Pak. Makasih Ferry ya. Berkah dan selalu sukses terus Pak. Amin, amin.